ibadallah. Begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita beriman, kita yakin bahwasanya Isra wal Mi'raj Nabi dikerjakan di alam nyata ibadallah. Dalilnya apa Habib? Dalilnya apa Ustaz? Jelas Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Betul? Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memimpikan hambanya, enggak, tapi Allah menyebutkan jelas yang memberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu tidak? Maha mampu. Allah maha mampu ibadallah. Dan lagi yang kedua, dalil yang kedua, jelas dikatakan bahwasanya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Di situ ada kata abdun, betul? Ada kata abdun, hamba. Di dalam Al-Qur'an kalau ada kata-kata abdun yasmalul jasad war ruh, mencakup jasad dan ruh ibadallah. Seperti firman Allah, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Hai Muhammad, apakah engkau tidak pernah melihat orang-orang kafir yang telah mengganggu hambaku yang sedang sholat? Sekarang sholat itu pakai ruh dan jasad gak? Pakai ruh dan jasad. Kata abdun mencakup ruh dan jasad. Artinya Allah yang memberangkatkan hambanya Nabi Muhammad dengan jasad dan ruh. Betul apa betul? Alhamdulillah. Dan dalil yang ketiga, ahlu sunnah wal jamaah meyakinkan Isra wal Mi'raj itu kejadian yang nyata, bukan dalam mimpi, tapi realitas, yaitu dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya Habib? Buktinya jelas yang tadi saya ceritakan. Ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj di depan semua orang, ini semua orang pada kaget. Kenapa kaget? Kenapa orang kaget? Karena Nabi bercerita mengatakan dia itu melakukan perjalanan yaitu dengan jasad dan ruh. Betul? Nabi tidak bercerita dalam mimpi. Andai kata Nabi berbicara, wahai hadirin, sesungguhnya saya semalam bermimpi yaitu melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Palestina, tentu orang nggak kaget. Ya mimpi, wajar nggak? Betul apa betul? Tapi kenapa mereka pada kaget? Kenapa orang banyak yang murtad? Karena Nabi berbicara di alam nyata. Nabi mengatakan melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj di alamnya nyata, bukan mimpi. Saya kasih contoh. Saya mengatakan kepada antum semua, bapak-bapak, sebelum saya berangkat ke Madura, tadi saya nyampe di Madura ini di Bangkalan kurang lebih jam 5 sore. Nah, saya mengatakan bapak-bapak, saya tadi pagi jam 10 ke Mekah. Saya mimpi ketiduran. Saya ke Mekah. Tahu-tahu saya bangun, terus saya udah sampai di rumah, saya langsung melanjutkan perjalanan ke Madura. Kira-kira aneh nggak? Nggak aneh, karena saya bercerita dalam alam mimpi. Betul apa betul? Tapi kalau saya mengatakan bapak-bapak, tadi jam 10 pagi, jam 9 pagi, saya sebelum ke Madura, saya jalan-jalan dulu ke Mekah. Bukan mimpi, tapi di alam nyata. Terus baru dari Mekah, baru saya langsung ke Madura. Paling yang Anda ngomong apa? Ini Habib udah gila nih. Mana mungkin nih? Betul apa betul? Nah, begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau katakan, percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, beriman, percaya, insya. Ini syariat, terima dulu ibadallah. Kita jalanin dulu syariat. Makanya pantas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah suruh, apa yang Rasul suruh, kerjakan. Kerjakan. Gak perlu kita banyak nawar. Betul apa betul? Kerjain dulu. Kerjain dulu, nggak boleh banyak nawar. Mau suka nggak suka, itu wajib harus kita kerjakan selama Nabi dan Allah memerintahkan umat Islam. Betul apa betul?
Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu. 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 Nggak tidur kan? Jilbab. Nabi suruh perintahkan jilbab. Jilbab wajib nggak? Wajib nggak? Wajib nggak dipakai jilbab? Tapi kalau orang pakai jilbab katanya panas, Bu. Wajib nggak? Walaupun panas. Wajib nggak walaupun panas? Tapi kalau pakai jilbab kita banyak kutuan. Gimana tuh, wajib nggak pakai jilbab? Tapi gimana Habib? Bagaimana Ustadz? Saya gerah pakai jilbab. Wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Betul apa betul? Iya, begitu juga anak muda nih saya mau katakan. Nabi dan Allah melarang minuman keras, betul? Mengharamkan minuman keras. Walaupun minuman keras itu katanya enak. Tetap tinggalin apa kerjain? Tinggalin apa kerjain? Tinggalin apa kerjain? Tapi enak. Tapi enak. Tapi minuman keras itu katanya bisa menghangatkan badan. Kerjain apa tinggalin? Kerjain apa tinggalin? Apalagi kata anak muda minuman keras enak Habib, bisa menghangatkan badan. Harganya udah turun. Kerjain apa tinggalin? Tinggalin. Betul? Tinggalin. Wajib kita tinggalin. Karena kenapa? Nabi dan Allah larang. Betul? Betul. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa wajib mengerjakan jilbab? Karena jilbab perintah Allah dan Rasulnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan pakai nawar. Suka nggak suka itu wajib harus kita pakai. Suka nggak suka wajib harus kita tinggalkan minuman keras. Betul? Iya. Sekarang nih Bu, lagi musimnya banyak orang pakai beragama akal-akalan. Apa dia bilang? Wah, lebih baik nggak pakai jilbab, yang penting akhlaknya baik, daripada pakai jilbab akhlaknya buruk. Lebih baik nggak pakai jilbab tapi akhlaknya sopan, daripada pakai jilbab ibu-ibu yaitu akhlaknya buruk, sering ngerumpi. Banyak yang ngomong kayak begini nih? Banyak yang ngomong kayak begini nih? Hati-hati. Ini sekarang nih lagi zamannya nih. Sekarang lagi zamannya orang ngaji pakai bab mendingan-mendingan. Dikit-dikit mendingan. Mendingan nggak pakai jilbab, yang penting akhlaknya baik, daripada pakai jilbab akhlaknya bejat. Kita bilang, ente suka nggak suka kewajiban dulu kerjain. Betul? Kerjain dulu. Orang yang pakai jilbab itu sama nggak pakai jilbab beda. Orang yang pakai jilbab itu insya Allah pelan-pelan bisa merubah karakternya. Siapa yang bilang orang nggak pakai jilbab mencerminkan akhlak yang baik? Mustahil. Orang nggak pakai jilbab otomatis akhlaknya bejat. Betul apa betul? Kenapa bejat? Karena dia sudah berani menentang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pakai jilbab kewajiban ibadallah. Nah sekarang saya mau katakan, sekarang Allah dan Rasulnya menyuruh kita haram untuk memilih pemimpin kafir. Kerjain jangan? Kerjain jangan? Tapi pemimpin kafirnya jujur dan adil. Tapi pemimpinnya kafir tapi cerdas. Tapi pemimpinnya kafir tapi bagus. Tapi pemimpinnya kafir tapi pintar. Kenapa jangan? Karena Al-Quran bilang jangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya. Allah yang jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum auliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sekali-kali yaitu menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian menjadi pemimpin jika ia telah condong kepada kekafiran. Betul apa betul? Betul apa betul? Maaf, seorang bapak kalau dia kafir, dia murtad, dia nggak berhak untuk menikahkan anaknya. Betul? Walaupun itu bapaknya sendiri. Sekarang ada pemimpin yang mengurusi masalah umat, apakah dia berhak untuk memimpin umat Islam? Berhak tidak? Berhak tidak? Iya, sekarang banyak orang mengatakan
Lebih baik pemimpin kafir yang penting jujur, adil dan pintar daripada pilih pemimpin muslim yang bodoh, pemalas dan korupsi. Wah. Ketemu anak muda yang gak ngaji puyeng, bener juga. Hati-hati nih, banyak yang ngomong kayak begini nih. Banyak yang ngomong kayak gini nih. Banyak kak. Innalillahi. Kacau kak. Kacau kak. Hati-hati. Hati-hati Pak Bu ya. Dengan orang-orang ngomong seperti ini, lebih baik pemimpin kafir yang penting jujur dan adil daripada pilih pemimpin muslim yang korupsi dan pemalas. Kalau ini didiamkan, ini namanya pendangkalan akidah. Nanti umat Islam di mana-mana mengatakan lebih baik saya kawin sama orang kafir yang kaya, yang setia daripada kawin sama orang Islam yang nggak setia, yang miskin. Itu hati-hati, itu namanya pendangkalan akidah. Jawab jangan. Udah malam, balik ke Jakarta besok nih. Terus sampai pagi. Terus sampai pagi. Ente terus aneh tidur capek banget. Jawab jangan. Hati-hati. Pak Bu, kalau kita bikin perbandingan mesti seimbang, betul. Lebih baik pemimpin kafir yang jujur dan adil daripada pemimpin muslim yang nggak jujur, yang suka korupsi. Kok kenapa giliran orang kafir dikasih label yang bagus-bagus aja, betul? Giliran pemimpin muslim yang jelek-jeleknya aja, seolah-olah kagak ada pemimpin muslim yang bagus, betul? Ini namanya yang mengatakan, yang bikin perbandingan orang goblok, bahlul, apalagi tuh, dongo kalau kata orang Betawi. Kalau bikin perbandingan tuh masih seimbang, betul? Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Apel dibandingin sama apel, betul? Apel bandingannya apel. Apel Malang, kan apel Malang enak tuh, betul? Lebih manis daripada apel Amerika. Sama-sama apel, betul? Cuman bedanya yang satu lebih manis. Nah, ini perbandingan seimbang. Begitu juga maaf masalah kotoran. Kotoran juga mesti dibandingin sama kotoran, betul? Ya maaf, tai kucing lebih bau daripada tai kotok. Nah, itu seimbang tuh, sama-sama tai, betul? Jangan ente bandingin apel Malang lebih manis dari tai kucing yang ngebandingin orang goblok. Betul apa ya, betul? Betul apa ya, betul? Begitu juga masalah ini, pemimpin kafir yang jujur dan adil dibandingin sama pemimpin muslim yang nggak jujur, yang korupsi, seolah-olah pemimpin kafir bagus semua, betul? Kalau bikin perbandingan yang seimbang, ada pemimpin kafir yang jujur, yang adil, yang bagus dengan pemimpin muslim yang jujur, yang adil, sama-sama jujur, sama-sama adil, sama-sama pintar, tapi bedanya yang satu kafir. Pengen pilih yang mana? Muslim, ibadallah. Makanya kita wajib untuk kita pilih pemimpin muslim, betul? Betul? Ya alhamdulillah nih, di Jakarta saya lagi banyak bau babi nih. Pemimpinnya innalillahi. Hati-hati ibadallah. Kita umat Islam, kita mayoritas pengen dipimpin muslim, betul? Di Bali mayoritas Hindu, silakan orang Hindu jadi pemimpin, betul? Di Papua mayoritas Nasrani, silakan orang Nasrani menjadi pemimpin, betul? Di Jakarta yang mayoritas muslim dipimpin sama orang kafir. Udahan orang kafir mulutnya kayak belatung yang datang dari Belitung, betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati ibadallah. Makanya umat Islam wajib untuk merapatkan barisan, wajib bersatu untuk kita menjaga persatuan kesatuan Islam, betul? Siap untuk bersatu, siap untuk bersatu. Takbir. Belajar dari peristiwa Jakarta ibadallah. Belajar, nggak tutup kemungkinan kalau kita nggak bersatu di sini bisa dipimpin sama kafir. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Hati-hati ibadallah. Makanya umat Islam wajib
untuk ikutin syariat. Apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Apa yang Allah suruh kita kerjakan, betul. Apa yang Nabi perintahkan wajib kita kerjakan, nggak boleh nawar. Karena jelas Allah katakan atiullah wa atiur. Di situ ada fi'il amr. Atiu ada kata-kata fi'il amr. Perintah wajib. Wajib taat Allah dan taat Rasul. Lalu Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Nah, wa ulil amri itu kagak ada kata-kata atiu, tapi Allah mengatakan wa-nya diatofkan, dan taatilah pemimpin kalian. Tapi selama pemimpin itu beriman, selama pemimpin itu bertakwa, selama pemimpin itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, selama pemimpin itu membuat kebijakan tidak bertentangan dengan syariat, kita umat Islam sami'na wa ata'na, betul. Kita dengar, kita taat, betul. Tapi apabila pemimpin-pemimpin kita yang membuat hukum yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, yang bertentangan dengan syariat, wajib dilawan tidak? Wajib dilawan tidak? Ayat suci di atas ayat konstitusi, betul. Ayat suci Al-Quran selalu di atas. Ayat suci di atas, ayat suci di atas ayat konstitusi, betul. Selama undang-undang tidak bertentangan dengan Al-Quran, selama undang-undang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, maka kita umat Islam sami'na wa ata'na, betul apa betul? Kita dengar, kita taati. Tapi apabila pemimpin-pemimpin kita menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib tidak ditaati? Wajib nggak kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Nggak wajib, betul. Sekarang di zaman sekarang Pak Bu ya, sekarang zaman sekarang hati-hati. Mereka memakai dalil hak asasi manusia, dikit-dikit hak asasi manusia, mengatasnamakan hak asasi manusia yang haram dijadikan halal, betul, dengan dalil hak asasi manusia. Belum lama kemarin berapa banyak dari segolongan orang yang ingin coba-coba menghalalkan, membuat undang-undang LGBT. Tahu Pak LGBT apa? Itu terjemahan dari bahasa Inggris, LGBT. L-nya itu lesbian. Tahu lesbian? Perempuan suka sama perempuan. G-nya gay, laki suka sama laki. Ya kan? B-nya apa? Biseksual, seorang laki-laki yang suka sama perempuan tapi suka sama laki-laki juga, itu biseksual. T-nya apa? Transgender, kebalikannya, seorang perempuan yang suka sama laki-laki tapi suka sama perempuan juga. Ini namanya LGBT. Perempuan suka sama perempuan, laki suka sama laki. Mereka orang-orang liberal sedang menuntut pemerintah kita untuk menetapkan, untuk mensahkan undang-undang LGBT, ibadallah. Jadi kalau ada perempuan suka sama perempuan, dia kawin sesama jenis, itu dihalalkan, dibolehkan. Sekarang jujur, ini bertentangan dengan Al-Quran tidak? Bertentangan tidak? Ada profesor doktor, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Musdamulia, salah satu tim ahli di Departemen Agama. Dia mengatakan apa? Kawin sesama jenis boleh asal suka sama suka. Kacau nggak? Nih sekarang saya mau tanya orang Madura, apa pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago? Ayam jago kawin sama ayam jago pernah nggak? Ayam ngerti itu ayam, betul. Ayam jago nggak mau nyosor sama ayam jago, ngerti ayam. Ayam yang nggak punya akal, betul. Kok sekarang profesor yang ngakunya profesor, orang pintar, membolehkan sesama jenis. Berarti yang binatang ayamnya apa profesornya? Ayamnya apa profesornya? Emang ayam bukan binatang? Ya, bingung juga. Yang lebih binatang tuh profesornya, betul. Betul. Hati-hati ibadallah.
Sekarang orang-orang liberal ingin menuntut pemerintah kita mensahkan undang-undang sejenis ibadallah, mensahkan perkawinan sejenis ibadallah. Sekarang pertanyaannya, wajib kita lawan tidak? Wajib kita lawan tidak? Hati-hati ibadallah, wajib untuk kita lawan ibadallah. Nggak boleh Indonesia yang negara mayoritas muslim mensahkan undang-undangan sejenis. Betul, betul. Kita lihat peristiwa Nabi Lut alaihissalam, bagaimana Allah azab kaumnya Nabi Lut gara-gara sodomi. Betul, betul. Loh, ini sekarang pengen disahkan lagi, pengen disahkan, mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan hak asasi manusia. Yang kayak begini ngawur tidak? Ngawur tidak? Lawan tidak? Takbir, shollu ala nabi. Hati ibadallah, kita umat Islam nggak boleh diam. Betul, wajib untuk kita lawan ibadallah, karena ini bertentangan dengan syariat Islam. Betul, karena ini bertentangan dengan syariat Islam ibadallah. Hati-hati, mereka mengatasnamakan hak asasi manusia. Kita kasih tahu, di Islam juga ada hak asasi manusia. Betul, kalau di Islam hak asasi manusia jangan cuma ngomong hak doang, kewajiban dijalanin dong. Apa kewajiban kita? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ente jangan cuma cerita hak, tapi kewajiban ente juga harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih, dikit-dikit mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan hak asasi manusia. Inna lillahi inna ilaihi raji'un ibadallah. Makanya sekarang di sini, yaitu apapun bentuk apapun, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita taati. Betul, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita tolak. Betul, maka saya mau mengatakan, siap untuk perang minuman keras, siap untuk memerangi minuman keras, siap untuk memerangi perzinahan. Takbir. Ada yang bilang, Habib, ini kan Indonesia kan bukan negara Islam. Waduh, jawab jangan, jawab jangan. Kita bilang, kata siapa? Indonesia ini mayoritas muslim. Betul, buka dalam kitab fikih, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan, barang siapa suatu tempat, suatu kampung, suatu negeri yang dihuni mayoritas Islam, maka itu bisa disebut negara Islam. Betul, walaupun syariat Islam belum berdiri 100%, tapi wajib kita katakan Indonesia negara Islam. Betul, karena mayoritas Islam ibadallah. Dan perlu dikasih tahu, Indonesia bukan negara Islam kata siapa, tapi perlu diingat, Indonesia juga bukan negara setan. Betul, Indonesia berdasarkan Pancasila. Betul, yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya mau katakan, minuman keras mencerminkan ketuhanan tidak? Minuman keras mencerminkan ketuhanan tidak? Perzinahan mencerminkan ketuhanan tidak? Betul, makanya sekarang kalau ada aparat yang membackingi minuman keras, kalau ada aparat yang membackingi perzinahan, kalau ada aparat yang membackingi yaitu tempat-tempat maksiat, jangan disuruh Pancasila, jangan suruh baca Pancasila, tapi suruh baca Pancagila. Betul apa betul? Betul apa betul? Takbir, shollu ala nabi. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, wajib untuk kita junjung keadilan. Betul, wajib untuk kita junjung keadilan, tegakkan keadilan sebagaimana Allah katakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil ibadallah. Kadang-kadang kita punya negeri kebalik, keadilan di negeri kita lancipnya cuman di bawah doang. Betul, nama di atas tumpul. Betul, kemana keadilan ibadallah? Padahal jelas Allah katakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Allah memerintahkan keadilan dan berbuat baik ibadallah. Makanya sebelum saya akhiri, nanti masih ada Kiai Awid Masyuri, untuk kita sama-sama yuk kita jalanin syariat. Siap jalanin syariat, siap bersatu, siap tegakkan amar nahi munkar, takbir, shollu ala nabi. Kuncinya satu, sesuai dengan tema yang kita angkat Isra wal Mi'raj, yaitu tegakkan sholat ibadallah. Karena Allah katakan inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah seseorang dari kemunkaran. Orang sholat dengan betul, insya Allah tidak bisa berbuat kemunkaran. Betul. Orang sholat dengan betul, dengan khusyuk, dengan betul-betul sholat, pasti Allah jaga dirinya tidak akan berbuat kemunkaran. Betul, karena ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Siap tegakkan sholat, siap tegakkan sholat. Betul, insya Allah. Sholat ibadallah, sholat Allah katakan inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar ibadallah. Bu, suaminya sholat gak bu? Hah? Pak, suami istrinya sholat subuh nggak? Ah, kasih rumput besok. Bu, bapaknya sholat subuh bu, jangan dikasih makan bu, kasih makan rumput. Kalau nggak sholat, betul apa betul? Betul apa betul? Makanya sebelum saya akhiri ini ada kisah, judulnya kebo. Judulnya kebo nih, mau dengar nggak? Ada judulnya kebo, ada anak kebo lagi nyusu sama ibunya. Lagi nyusu, tiba-tiba ada terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kebo langsung bingung. Wah, lagi nyusu enak-enak, dia bilang, bu, itu suara apa bu? Akhirnya ibu kebo mengatakan, oh itu suara azan, panggilan untuk sholat bagi umat Islam. Oh, akhirnya ini anak kebo nanya lagi, bu sholat itu apa sih? Sholat itu bentuk ibadah umat Islam kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh begitu bu ya, iya, jadi nggak ada apa-apa bu ya, nggak ada apa-apa. Nyusu lagi dah, dia nyusu lagi nih. Tahu-taunya ini lagi nyusu enak-enak, anak kebo ngelihat orang-orang nih langsung lari ke masjid cepet-cepet, bawa sarung, bawa kopiah. Akhirnya nih anak kebo nanya lagi, bu itu pada ngapain sih bu? Manusia bu? Oh tuh manusia pengen berangkat ke masjid, pengen sholat. Oh begitu bu ya, masjid apa sih bu? Ini anak kebonya nih mahasiswa nih, kritis nih. Bu masjid apa sih bu? Oh masjid itu tempat ibadah umat Islam, untuk tempat sholat. Oh begitu bu ya, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada. Akhirnya nih anak kebo nyusul lagi. Tahu-tahu lagi nyusu ada suara panggilan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini anak kebo bingung lagi, nanya lagi, bu suara itu apa sih bu? Oh kata ibunya itu suara iqomat. Apa itu iqomat? Iqomat itu panggilan dikit lagi pengen didirikan sholat. Oh begitu bu ya, berarti tadi azan bu ya, panggilan sholat. Betul, berarti tadi orang yang berlari pengen ke masjid bu ya, pengen sholat. Betul. Nah sekarang bu kita kenapa nggak sholat bu? Kita kan kebo. Oh jadi kalau kebo nggak sholat bu ya? Nggak sholat kalau kebo. Bu kan kalau kebo nggak sholat bu ya? Iya. Kalau yang sholat manusia bu ya? Iya manusia. Tapi itu orang di pojokan mencatur nggak sholat tuh, berarti itu siapa itu bu? Oh itu kebo berkepala hitam. Berarti kalau ada istri nggak sholat istri kah? Ada suami nggak sholat suami kah? Ada RT nggak sholat RT, ada RW nggak sholat RW, ada lurah nggak sholat lurah, ada camat nggak sholat camat, ada wali kota nggak sholat wali kota, ada menteri nggak sholat menteri, ada presiden nggak sholat presiden, ada polisi nggak sholat polisi, ada tentara nggak sholat tentara, ada kiai nggak sholat kiai, ada habib nggak sholat habib. Giliran Habib paling gede, kacau dah sentimen ente sama Habib dah.
Aduh, ya insya Allah, mudah-mudahan insya Allah dikuatkan iman kita, betul, dibaguskan Islam kita, dipersatukan kekuatan kita, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Itu saja yang saya bisa sampaikan karena masih ada Kiai Haji Awid Masyuri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa insya Allah kita bisa ketemu lagi di waktu. Amin ya Rabbal. Mau ketemu lagi nggak? Ngundang lagi aneh. Insya Allah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.